September we met, I can tell by your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kia Ama Orchid. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana penanganan dan perawatan anggrek bulan yang kita beli secara online dan sudah spike. Permasalahan yang umum terjadi adalah apabila kita beli anggrek bulan posisi spike, dia gagal mekar. Calon bunganya tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara perawatannya. Untuk awalnya saya akan memulai dengan unboxing anggrek bulan. Yang saya beli adalah anggrek bulan jenis mini yang spike. Kita awali dengan membuka paket dari anggrek bulan ini. Kita lihat apakah kondisinya masih bagus sesuai ekspektasi atau bagaimana. Saya membeli anggrek bulan ini dengan waktu pengiriman sekitar 3 hari. Jadi kira-kira memerlukan waktu 3 hari. Posisi anggrek bulan ini berada dalam kardus. Apakah kondisinya masih baik? Langsung kita lihat saja. Saya membeli 1 anggrek bulan. Ternyata di sini ada lemnya. Kita ambil, kita singkirkan. Pengiriman anggrek bulan ini bersama dengan soft potnya, sehingga akan lebih aman bagi anggrek bulan ini. Kita lihat daunnya ada 4 helai. Saya sebenarnya beli anggreknya posisi saya memilih anggrek bulan yang mini. Ternyata daunnya ini termasuk ukuran yang jumbo. Dan di sini terlihat ada spike-nya ya, ada 1 spike. Dan apabila kita lihat daun pada anggrek bulan ini ada nuansa ungu. Jadi otomatis dilihat dari daunnya menunjukkan bahwa anggrek bulan ini warnanya yang pasti tidak putih. Karena kalau anggrek bulan yang berwarna putih, daunnya hanya hijau saja. Kalau di sini ada semburat warna ungu, berarti anggrek bulannya memang nanti ada warna ungunya. Walaupun saya tidak memilih membeli anggrek bulan warna ungu, tapi warna putih dengan bercak atau lidah ungu. Apabila kita buka, ini soft potnya malah sudah tidak menempel pada medianya, sehingga tinggal kita angkat seperti ini sudah terlepas. Di sini ada beberapa akar yang kering. Nanti yang harus kita bersihkan. Kemudian ada juga akar yang masih sehat, nanti kita pertahankan. Sebelum kita melakukan perawatan lebih lanjut, anggrek bulan ini perlu kita angin-anginkan terlebih dahulu supaya dia lebih mendapatkan sirkulasi udara yang cukup sehingga terhindar dari busuk. Kita angin-anginkan di tempat yang teduh seperti ini. Bisa ini kita buka pagi hari, nanti kita bisa mulai melakukan perawatan atau kita tempatkan di pot baru nanti pada waktu sore hari. Setelah cukup diangin-anginkan, kita langsung bisa melakukan penanganan pada anggrek bulan ini. Kita lepas terlebih dahulu soft potnya, langsung kita tarik karena memang cukup mudah. Dan kita lihat di sini ada beberapa akar yang kering. Untuk akar-akar yang kering seperti ini langsung kita potong. Kita pilih, kita perhatikan semuanya. Untuk akar-akar yang kering kita potong saja. Kemudian untuk soft pot kita lepas sudah. Kemudian untuk medianya, untuk moss kita biarkan saja. Karena anggrek bulan ini posisinya sedang spike, apabila kita ambil mossnya akan berakibat anggrek bulan ini menjadi stres.
dia memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri yang lebih. Namun karena kita akan tetap mempertahankan spike ini supaya tetap berbunga, maka untuk moss ini akan tetap kita manfaatkan. Nah, untuk selanjutnya, agar anggrek bulan ini terbebas dari jamur dan bakteri, tidak busuk dan tidak jamuran, perawatan standar yang biasa saya lakukan akan saya rendam dengan fungisida dan bakterisida. Kemudian saya akan menambahkan juga vitamin B1 supaya anggrek bulan ini dapat lebih cepat beradaptasi dan dapat tumbuh dengan baik. Di sini saya telah menyiapkan air. Air cukup untuk merendam semua bagian media dari anggrek bulan ini. Jadi airnya cukup banyak. Saya tambahkan 1/3 sendok makan fungisida agar anggrek bulan tidak jamuran. Kemudian saya tambahkan juga 1/3 sendok makan bakterisida agar anggrek bulan tidak gampang busuk. Kemudian saya akan menambahkan vitamin B1. Vitamin B1 ini untuk merangsang pertumbuhan akar baru pada anggrek bulan ini, juga untuk menghindari stres pada anggrek bulan karena lokasi yang berbeda dari kita membeli anggrek bulan, kemudian dengan lokasi pada rumah kita masing-masing. Kita aduk sehingga menjadi larutan. Kemudian anggrek bulan ini beserta mossnya saya masukkan ke dalam larutan fungisida, bakterisida, dan vitamin B1 sampai semua bagian terendam. Perendaman ini bisa kita lakukan selama 30 menit. Untuk bagian daunnya kita juga bisa siramkan seperti ini, sehingga daunnya juga bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Walaupun apabila kita lihat di sini ada putih-putih, ini merupakan bekas dari fungisida juga, mungkin diberikan oleh penjualnya pada saat akan dikirim, supaya anggrek bulan dapat sampai ke pembeli dengan aman. Sudah 30 menit saya menyiapkan pot untuk menanam anggrek bulan ini. Saya akan menggunakan pot plastik. Jadi sahabat semua tidak perlu takut apabila kita bercocok tanam anggrek menggunakan pot plastik. Namun yang perlu kita perhatikan adalah cara perawatan selanjutnya yang memang berkaitan dengan media yang kita gunakan. Anggrek bulan ini akan langsung saya tiriskan, langsung kita angkat seperti ini. Moss bagian bawah ada yang terlepas, kita biarkan saja. Kita ambil moss yang masih menempel pada akar anggrek bulan ini. Langsung kita masukkan pada pot plastik ini. Kemudian pada samping kanan kiri dari anggrek bulan ini, saya akan menambahkan arang. Arang kita berikan secukupnya, tidak perlu sampai terlalu penuh. Arang ini juga berfungsi untuk mengganjal atau memastikan anggrek bulan ini dapat kokoh, tidak goyang-goyang, sehingga dia akan tumbuh dengan baik. Kita taruh arang pada 4 sisi. Sisi sini, 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 sini. Jadi tidak perlu semua bagian yang masih kosong ini kita beri arang, karena ruangan ini akan memberikan sirkulasi udara yang cukup pada anggrek bulan, sehingga dia akan bisa tumbuh dengan baik, cukup sirkulasi udara. Kemudian untuk perawatan selanjutnya, karena kita menggunakan moss dan kita telah merendamnya selama 30 menit tadi dengan fungisida, bakterisida, dan vitamin B1, kita bisa mulai menyiramnya kembali seminggu kemudian. Untuk penggunaan moss ini, penyiraman kita lakukan paling tidak 3 hari sekali. Jangan disiram tiap hari, karena moss pada dasarnya menyimpan air, sehingga cukup kita siram 3 hari sekali. Jika cuaca begitu panas, bisa kita spray pada bagian daun anggrek bulan ini. Nah sahabat semua,
tidak perlu takut untuk membeli anggrek bulan secara online dalam kondisi spike, karena kita tetap bisa merawat anggrek bulan dengan baik dan anggrek bulan pun bisa dapat mekar, tidak terjadi gagal mekar. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk mengatasi insektisida yang ada di lingkungan kita bisa menyemprot spike ini secara rutin dengan insektisida, paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, agar spike dari anggrek bulan ini terbebas dari serangga. Nah, sahabat semua, cukup mudah bukan dalam kita melakukan penanganan anggrek bulan yang kita beli secara online. Semoga bermanfaat dan anggrek bulan sahabat semua bisa tumbuh dengan baik dan subur dan rajin berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.